Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga sapi kurban ukuran kecil dan sedang di Parepare meningkat hingga Rp1 juta per ekor. Para murid sejumlah SMP di Kabupaten Sinjai menggunakan ponsel saat mengikuti ujian semester kenaikan kelas. Sempat viral di media sosial, para pelaku penganiayaan seorang wanita di Kota Makassar berhasil dibekuk. Polisi meringkus pelaku perkelahian yang menggunakan anak panah dan ketapel di Kabupaten Maros. Motif perkelahian antara pelaku dan juga korban hanya salah paham. Seorang pemuda yang terlibat perkelahian menggunakan anak panah dan ketapel di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros berhasil diringkus. Polisi menangkap pelaku di wilayah Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, 5 jam setelah kejadian bersama barang bukti 3 anak panah dan 1 ketapel. Sementara itu kondisi korban terluka pada kaki kiri karena tertancap anak panah. Dari pemeriksaan polisi, motif perkelahian hanya salah paham. Sebelum terjadi pembusuran itu, mereka ada kesalahpahaman. Jadi motifnya itu salah paham. Setelah mereka mengantar temannya yang di daerah Carangki itu, dia balik, dia diberhentikan oleh korban dan teman daripada si pelapor itu. Diberhentikan, salah paham, maka terjadi perkelahian. Nah, perannya si Erwin ini, dia mengambil anak busur di sakunya dan membidik. Nah, di antara 3 BB yang kita dapat ini, 1 yang tertancap seperti itu. Warna apa, Pak? Dan pelakunya ini tersangka ya, Pak ya? Ini pelakunya. Sementara ini sudah diakui sama dia, memang dia yang membawa. Berita selanjutnya untuk Anda, seorang pria mencuri motor di depan apotek Kabupaten Jeneponto terekam CCTV. Modus pelaku semula pura-pura membeli obat di apotek. Dari rekaman CCTV, tampak seorang pria awalnya membeli obat di apotek Kabupaten Jeneponto. Tanpa diduga, begitu kondisi lengang, pelaku mencuri motor yang terparkir di depan apotek usai membeli obat. Video tersebut viral di media sosial. Bagaimana itu awalnya? Kan itu pembeli datang lagi beli obat, di fresh care. Keluar, lama dia berdiri di belakang motornya. Nah, lihat dia lagi masuk. Nah, angkat dia lagi belakang motornya tuh, geser-geser ke kiri supaya tidak kelihatan dari dalam. Tidak lama begitu, bawa nih pergi. Karena kuncinya di situ di motor. Oh, kita lihat sendiri itu pelaku bawa itu motor? Enggak, yang punya saja saya sadar. Begitu. Saya lari nih, yang korban baru kalau motornya dibawa lari. Oh, jadi itu pelaku berpura-pura membeli obat atau gimana, Bu? Beli dia. Beli Beli ke fresh care. Oh, begitu. Laki-laki apa perempuan, Bu? Laki-laki. Terus korbannya sudah melapor ke Polres atau gimana, Bu? Sudah melapor. Sudah? Iya. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan ke polisi. Agus Burham, pemilik motor, berharap pelaku pencurian segera ditangkap. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Jeneponto. Sempat viral di media sosial, para pelaku penganiayaan seorang wanita di Kota Makassar berhasil dibekuk. Motif penganiayaan hanya dipicu masalah sepele, korban belum mengembalikan pakaian yang dipinjam dari pelaku. 8 orang yang terlibat penganiayaan seorang wanita dalam kamar hotel di Kota Makassar berhasil dibekuk. Aksi kekerasan yang tidak patut ditiru ini terekam kamera hingga viral di media sosial. Selain mendapatkan pukulan, baju korban juga disobek hingga setengah bugil. Penangkapan para pelaku di tempat terpisah. 4 pria ditangkap di Kabupaten Maros, sedangkan 3 perempuan dan 1 pria ditangkap di Sulawesi Tengah. Berdasarkan pemeriksaan polisi, motif pengeroyokan terungkap. Pelaku menganiaya korban dan melucuti pakaiannya hanya karena emosi. Korban belum mengembalikan pakaian yang dipinjam. Tidak hanya menganiaya, pelaku juga mengambil ponsel korban kemudian digadaikan.
Polisi kini masih memburu pelaku yang merekam aksi penganiayaan dan menyebarkannya ke media sosial. Dari hasil penyidikan sementara, pemicunya apa sampai penganiayaan terjadi? Jadi sesuai dengan keterangan dari korban dan terlapor, pemicu awal sebenarnya sepele. Mereka berteman, pinjam baju, jadi terlapor ini meminjamkan bajunya ke korban. Beberapa minggu kemudian diminta kembali ini baju. Alasan korban baju tersebut hilang. Kemudian si terlapor meminta ganti saja dengan uang. Namun beberapa minggu kemudian ditagih kembali, si korban ini tidak mampu atau belum ada uangnya. Sehingga pada malam kejadian di salah satu hotel mereka kumpul sama temannya. Ada salah satu temannya ini yang menyampaikan ke terlapor bahwa si korban ada di sini. Akhirnya mereka ini datang berempat, ya berempat orang tadi, semuanya perempuan, sehingga tanpa basa-basi dia ketuk-ketuk pintu kamar. Dia lagi dihuni oleh korban. Langsung diadakan pemukulan di sana. Kalau yang merekam sendiri siapa, Bro? Yang merekam sampai saat ini kita juga jadikan DPO, termasuk salah satu tadi dari perempuan kakak. Yang memviralkan sendiri sudah ditahu kah? Atau si perekam juga ini yang Si perekam, diduga si perekam. Karena sampai saat ini si perekam juga kita jadikan DPO dengan si pelaku utama tadi. Kan ini ada infonya selain perempuan ini ada berapa laki-laki diamankan. Peranannya apa? Baik, ada 4 laki-laki yang kita amankan. Yang pertama teman si korban sendiri yang sama-sama di hotel, ya. Kemudian yang kedua ini, yang pertama itu suami salah satu TSK, yaitu dikasih HP si korban. Kemudian suami dari salah satu TSK ini menggadai HP si korban ke salah satu laki-laki yang kita sudah amankan juga. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam 7 tahun penjara. Sementara itu kondisi korban kini mulai membaik meskipun masih trauma. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekannya bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.